Oke, kembali lagi ke channel Dwi Prasetya Utomo. Kali ini saya akan membahas mengenai beberapa fitur ya yang ada di DLMS. Nah, biasanya DLMS itu kan banyak sekali fiturnya ya. Nah, yang saya bahas adalah mengenai apa sih all pass filter. Nah, seperti itu ya. Jadi mungkin di dulunya all pass filter itu adanya hanya di XTE atau adanya di Klak Teknik. Nah, biasanya dulu hanya ada di manajemen itu ya, yang manajemen, walaupun keluaran Klak Teknik yang keluaran tahun 2000 yang serinya 9848 itu sudah ada all pass filternya. Nah, saat ini mulai banyak diadopsi oleh manajemen-manajemen baik dari produkan Cina ataupun yang lainnya, itu sudah mulai di manajemen saat ini sudah disematkan all pass filter. Biasanya kalau di teman-teman ada yang namanya all pass filter 1 sama all pass filter 2. Nah, untuk itu nanti saya akan contohkan mengenai all pass tersebut, apa sih perbedaannya ya gitu, atau fungsinya seperti apa. Oke. Definisi dari all pass filter sendiri itu sebenarnya dia kategori sebagai IIR atau Infinite Input Response. Nah, biasanya yang masuk kategori IIR itu ya ada crossover seperti Language Relay, Butterworth, ada Bezel. Nah, seperti itu. Juga ada jenis-jenis equalizer itu dikatakan sebagai IIR, atau kita contohkan seperti ini aja ya. Langsung kita saya akan mencoba mencontohkan ke dalam suatu smart less sebagai contoh saja. Jadi saya akan menyalakan sinyal ping noise ya. Sinyal ping noise itu akan saya baca di RTA ini ya. Jadi sinyal ping noise ketika dia ping noise itu magnitudenya sama dan fasenya di sini flat ya, karena ping noise-nya waktu kedatangannya ini bersamaan. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya kita akan coba memasukkan equalizer atau jenisnya dari IIR ya. Jadi dia termasuk Infinite Input Response. Kita bisa melihat responnya seperti apa gitu. Oke, kita coba nyalakan IIR. Ini saya aktifkan dulu. Nah, contohnya seperti ini. Ketika IIR, jadi ketika identiknya kalau Infinite Input Response itu biasanya dia mengolah sebuah magnituda. Misalkan saya ingin menaikkan EKI, maka akan berpengaruh terhadap fasanya. Nah, ini pasti saling berkaitan. Ketika kita melakukan mengeki di magnituda ini, maka fasanya akan berubah. Nah, ini sama ketika saya ingin mengekat menggunakan Language Relay, misalkan saya pakai 24, saya potong di frekuensi 2000 misalkan. Nah, sama fasanya juga akan berubah. Nah, biasanya kalau karakternya Language Relay itu kan di daerah crossover di 2000 dia min 6. Setelah itu, nah, teman-teman bisa lihat sendiri, saya potong di 2000. Di sini minusnya sekitar 6, dan di titik fasanya ini ada perputaran crossover. Di sini biasanya dia akan mengarah sekitar di 180. Ini sudah menjadi suatu karakter ya dari Language Relay. Nah, dan ketika kita mengolah magnituda itu pasti akan berpengaruh terhadap fasanya. Itu rata-rata yang disebut Infinite Input Response atau disebut dengan IIR. Salah satunya di dalamnya itu juga ada yang namanya all pass. Jadi ini masih temannya ya. Jadi IIR itu ya ada crossover, contohnya yang saya pakai ini. Terus ada juga yang equalizer. Nah, kita naikkan seperti yang tadi saya contohkan. Ketika ini saya pakai bell misalkan seperti ini ya, saya naikkan, jadinya magnitudanya menambah, fasanya juga ada perubahan. Nah, kalau all pass filter, nah ini saya contohkan ya teman-teman. Kalau ini saya ganti dengan all pass di sini. Nah, itu kalau di teman-teman mungkin istilahnya itu dengan all pass 2. Jadi kalau teman-teman ada all pass 1, ada all pass 2. All pass 1 itu biasanya dia hanya fasanya itu akan diputar 180. Nah, seperti itu. Kalau yang all pass 2 itu sampai dengan 360. Saya akan mencontohkan yang 360 ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Ketika all pass ini di all pass, magnitudanya flat, tapi yang berpengaruh hanya fasanya saja. Nah, ini yang disebut dengan all pass filter. Dia rata-rata filter atau umumnya filter, baik itu equalizer atau crossover, itu rata-rata
magnitudanya yang diolah, pengaruhnya di fasa. Nah, kali ini kalau all pass itu dia menggeser fasanya ini seperti seolah-olah putus, tapi ini sebenarnya tidak putus. Kalau teman-teman ini geser lagi ke atas, nah ini kan nggak ada putusnya ya. Nah, ini kan tetap nyambungnya. Tapi kalau dilihat secara wrap, dia seolah-olah putus. Nah, sebenarnya tidak putus karena ini mengulang ya dari bawah. Nah, ini dilanjutkan dari atas ke sini. Nah, kalau di menu all pass itu biasanya teman-teman bisa lihat sendiri. Ini saya contohkan di 2 kilo juga ada key. Apa yang dimaksud dengan key dan apa yang dimaksud dengan frekuensi. Jadi misalkan saya all passnya saya taruh di 2000 ya, berarti ini berlipat di sekitar 2000. Misalkan ini saya taruh misalkan di 5000 ya, maka area seperti berlipat ini akan berada di sekitar 5000 ya. Inilah yang dimaksud dengan all pass filter. Dia tidak merubah magnituda, tapi yang dirubah adalah fasanya saja. Jadi seolah-olah putus. Nah, terus fungsinya apa? Oke, sebenarnya all pass filter ini kita bisa digunakan untuk istilahnya membantu kita supaya kita bisa, nanti saya contohkan, supaya kita itu bisa mendekatkan antar crossover supaya fasanya itu berhimpitan persis ya, seperti itu. Misalkan kita mendesain crossover misalkan unity ya, istilahnya titiknya potongnya sama, misalkan saya potong di 1000, satunya di 1000. Nah, ternyata sudah cocok crossovernya, waktu kedatangannya sudah sama, kemiringannya sama, tapi fasanya tidak bertemu. Nah, ini gimana? Nah, salah satu solusinya bisa menggunakan all pass supaya nanti bisa bertemu. Oke, nanti saya contohkan. Jadi teman-teman sudah mengerti ya. Jadi kelompok yang namanya IIR itu adalah infinite impulse response. Jadi dia itu seperti kotak gini ya, IR di dalamnya nanti itu ada kelompoknya, ada yang equalizer, ada yang crossover. Nah, berikutnya juga ada all pass. Nah, tetapi mayoritas kalau IIR itu kan dia mengolah magnitudanya dan juga pengaruh terhadap fasanya juga. Nah, tetapi kalau all pass filter itu dia itu hanya mengolah dari fasanya saja, seperti seolah-olah berlipat, tetapi magnitudanya tidak berubah sama sekali. Jadi kalau teman-teman nyoba sendiri biasanya tidak akan berpengaruh, asalkan satu sumber loh ya, satu sumber dibunyikan, nanti dikasih all pass sama enggak itu enggak ada bedanya. Nah, satu sumber saya asalnya ya. Tapi kalau sudah disumber dengan sumber-sumber yang lain, pasti biasanya ada, karena ada pertemuan fasa dengan yang lain sehingga berpengaruh juga. Nah, itulah salah satu fungsinya all pass, nanti dia itu bisa menggeser fasanya atau menghimpitkan fase yang kita butuhkan sehingga bisa summing dengan sempurna, atau kita menargetkan misalnya satu waktu satu fasa atau in time in phase. Nah, itu nanti kita target kita bisa dengan dibantu dengan all pass ini. Tapi apakah ini bisa dipakai dalam dunia misalkan kita men-setting? Nah, bisa saja sebenarnya pakai pun kemungkinannya sangat kecil kalau memang kita benar-benar membutuhkan gitu ya. Itu harus teliti betul menggunakan all pass itu, karena kembali lagi alat ukur kita tidak hanya dalam satu titik, harusnya lebih banyak. Jadi tidak hanya satu titik saja. Kalau titik saja ya di situ enak, belum tentu di titik yang lain enak. Nah, itulah kelemahannya. Jadi kalau sebaiknya teman-teman mengukur ya tidak hanya satu titik, sebaiknya banyak titik supaya hasilnya benar-benar maksimal dan apakah itu benar-benar dibutuhkan atau tidak. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, sebagai contoh saya contohkan menggunakan all pass filter ya. Ini seperti ini, langsung aja kita praktekkan. Ini hanya simulasi sebagai pengetahuan teman-teman saja. Saya misalkan punya sebuah low, saya bunyikan low-nya ini ya. Ini ada sebuah low, ini saya capture ini dengan low, saya bikin teman-teman biar tahu crossovernya saya pakai di 350 misalkan seperti ini ya, menggunakan linguist relay 24. Oke, terus low sudah jadi seperti ini. Nah, biasanya kalau linguist relay harapannya yang bisa misalkan ini bahwa saya matikan, misalkan saya berharap hasilnya itu ya seperti ini, harusnya fasanya ini yang berlipat di 350, tetapi begitu saya nyalakan HPF-nya atau lokatnya, ternyata fasanya ini menjadi bergeser. Nah, yang awalnya di 350, nah sebagai contoh saya screenshotkan dulu ya. Jadi saya capture
saya capture dulu. Jadi kalau saya menggunakan satu seperti ini, jadi saya potong di 350, jadinya seperti ini. Nah, tetapi begitu yang biru ini ya, jadi begitu nanti ketika saya menyalakan alokatnya ini, nah di sini sudah ada juga, harusnya ini berada di titik 100 dan 350, tetapi fasanya manipulasinya tidak berubah, tapi fasanya menjadi bergeser. Misalkan nanti di lapangan ya, ini sebagai simulasi saja. Nah seperti ini, nah ternyata bergeser di sekitar 180-nya di sini. Nah berarti kita sudah dapat ternyata bergeser ya, contohnya seperti ini, hanya sebagai contoh. Nah jadinya seperti ini ya. Nah, oke, berikutnya kita akan mengcapture mid-nya juga. Misalkan ini menghubungkan low dengan mid, sama kejadiannya seperti itu. Mid juga demikian, dipotong titik 350, akhirnya tidak bertemu. Jadi antara mid di sini, kita klik mid gini aja. Nah ini saya taruh, oke. Nah ini saya matikan dulu untuk pengukuran transfer functionnya. Coba ini fasenya saya naikkan, oke, seperti ini. Nah padahal saya ingin menargetkannya seperti ini, supaya satu waktu satu fase. Nah kalau dengan contoh seperti di Smart Life ini, kan tidak bertemu. Jadi di 350, di cross point 350 ini, nah harusnya di sini tuh bisa berhimpitan antara merah dengan yang abu-abu. Yang merah ini low dengan yang abu-abu ini midnya, ini harus berhimpitan. Nah harapannya seperti ini, tapi yang terjadi adalah satu waktu, karena kemiringannya sama, slope-nya sudah sama, berarti kan kemiringannya sama, waktunya udah datang bersamaan, tapi fasenya tidak bertemu. Ini yang disebut dengan in time out phase. Nah bagaimana solusinya supaya ini sudah waktunya, kemiringannya udah sama, berarti dari segi slope dan waktu kedatangannya udah sama, tapi tidak bertemu. Nah saya ingin menggunakan fitur all pass ini supaya saya bisa menggeser fasenya tepat di 350 ini bertemu. Atau istilahnya gini aja, saya ingin menggeser fase yang merah ini supaya dia berada di 180. Nah, atau dicek di sini, kalau ini saya kembalikan normal seperti ini fasenya, saya berharap merah ini bisa tegak lurus di sini supaya hasilnya maksimal. Oke, kita bandingkan ketika ini saya keduanya ini saya nyalakan. Nah, terjadi penjumlahan? Tidak terjadi, tetap terjadi penjumlahan, tapi penjumlahannya berapa? Nah tentunya penjumlahannya ini bisa jadi belum maksimal ya teman-teman. Misalkan ini mid dengan low, nah saya capture, ini saya beri nama dengan mid dan low. Oke, ini saya beri nama mid dengan low. Oke, clear ya. Nah kalau teman-teman lihat di sini, ini masih summing. Iya masih summing. Kenapa masih summing? Oke, di sini teman-teman bisa lihat sendiri. Ini saya naikkan lagi. Misalkan antara yang hasil summingnya saya sembunyikan dulu, low di crossover 350, teman-teman bisa lihat di sini derajatnya sekitar 128 ya. Di sini 128, atau saya bulatkan 130, dan yang warna yang midnya ini, yang abu-abu ini, teman-teman bisa lihat sendiri, ini sekitar 230. Berarti yang awalnya ini 230 dan yang low-nya itu sekitar 100, yang di low ini adalah sekitar 130, ada selisih sekitar 90 sampai dengan 100. Nah apa yang terjadi kalau seperti ini? Nah yang terjadi adalah teman-teman bisa lihat sendiri, ketika ini adalah rujukan dari Merlin Fans Fins. Di sini ketika sudah mendekati 90 sampai dengan di sini, penjumlahan 90 berarti lebih dari, sekitar mungkin di sini ya, penjumlahannya pasti kurang dari 3 dB. Nah karena di sekitar sini antara 0 sampai dengan 3 dB. Nah, apakah demikian? Oke, kita cek. Yang awalnya min 6, begitu penjumlahan ini kita masukkan, ini menjadi sekitar min 4, berarti hanya penjumlahnya sekitar 1,8 dB saja, padahal harapannya kita sampai dengan plus 6. Nah ini tidak terjadi karena ini selisih ya teman-teman. Nah untuk menggabungkan ini kita butuh namanya all pass filter. Nah oke, supaya teman-teman tidak bingung, ini saya sembunyikan dulu. Saya mengerjakan yang low. Low saya berharap ya, ini saya klik di sini, saya mau menggeserkan di sini ya. Jadi yang patah ini saya ingin geser ke sini, jadi pakai all pass. Oke,
Kita nyalakan RTA-nya. Saya ingin membunyikan yang low saja. Oke. Nah, ini kita hide. Oke, di sini sudah. Harapannya kita nanti di 350 ya. Saya pakai all pass di sini. Jadi teman-teman nanti bisa mempraktekkan sendiri. Ini saya nyalakan. Saya pakai all pass filter. Oke, saya nyalakan. Nah, langsung dia bergeser ya. Kita tinggal menggeser saja frekuensinya, menggeser ke kiri. Nah, dia di nomor 7 ini. Ini saya geser ke sini. Nah, akan bergeser. Nah, bisa seperti ini ya teman-teman. Nah, sebelumnya saya lupa menjelaskan mengenai yang key ini ya. Key-nya itu ada 1 sampai dengan banyak, tergantung key atau satuan key yang dipakai. Jadi sebagai contoh, nah ini akhirnya seperti ada yang terputus lagi ya teman-teman. Nah, ini tapi tepat di 350 sudah. Nah, ini sebagai contoh saja. Berarti ini sudah tepat di 350. Nah, jadi atau di frekuensi 350 tepat sekitar 180 derajatnya ini ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Nah, sudah 180, berarti ini sudah tepat. Nanti kita tinggal menggeser miliknya mid saja. Oke, saya contohkan. Saya ingin menggeser dari sisi mid low sudah, kita tinggal geser midnya saja. Nah, mid seperti ini, langsung aja kita praktekkan ya. Sama targetnya, saya ingin midnya yang awalnya di 250 saya geser di sini. Berarti saya harus menggeser di frekuensi sekitar ini. Coba ini saya aktifkan all pass-nya. Oke, all pass-nya sudah aktif, tinggal saya geser. Saya berharap ini di 350. Kita coba geser ke kanan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kan sudah mendekati ya. Saya geser sekali lagi. Oke, ini sudah di 350 teman-teman. Nah, oke, sudah, berarti all pass ini sudah saya gunakan. Nah, di sini sudah saya gunakan. Oke, ini saya screenshot, berarti saya beri nama dengan mid dengan plus all pass. Nah, sudah saya screenshot. Berikutnya saya screenshot dulu yang miliknya low. Nah, yang low saya screenshot dengan nama low plus all pass. Nah, ini sebagai simulasi teman-teman biar mengerti apa yang saya maksudkan. Ini saya sembunyikan dulu. Nah, oke, ada merah, low yang merah, midnya yang biru ya teman-teman. Ini saya geser ke atas supaya teman-teman mengertinya. Akhirnya apa? Di 350 ini kan keduanya bertemu. Yang awalnya ini midnya. Nah, kalau saya gabungan mid dengan midnya awalnya begini, saya geser, saya berikan all pass di sini sehingga bergeser ke sini. Nah, midnya di 350. Nah, sekarang sama dengan low-nya, yang low-nya awalnya seperti ini, jadi bergeser seperti ini, yang dengan all pass yang ini, yang lebih terang ini. Nah, ini bergeser, ini tepat sudah di 350. Atau kalau lihat kita ini saya standarkan lagi, dia di 350 ini. Nah, oke, berarti di 350 mereka harus berimpitan. Intinya seperti itu teman-teman. Jadi intinya ketika kita menentukan crossover di area ini, nah, maka ya di sini harus bertemu. Nah, ini sudah persis sekali ya teman-teman. Nah, sudah persis sekali seperti ini, maka ketika nanti kita jumlahkan apa yang terjadi. Nah, oke, kita cek ya, mid saya nyalakan. Nah, terjadi summing dengan sempurna. Ini sudah sampai dengan sekitar 0 ya. Nah, perhatikan di sini 0,14. Nah, padahal awalnya yang di sini ini min 6. Nah, berarti kalau min 6 ditambah 6 kan mendekati 0. Nah, artinya apa? Berarti ini sudah penjumlahan yang secara sempurna. Nah, itulah yang disebut dan fungsi dari all pass filter teman-teman. Jadi teman-teman sekalian jadi mengerti ya. Jadi fungsinya all pass filter itu seperti itu supaya kita bisa mengefitkan secara pasanya itu bisa berhimpitan. Nah,
seperti itu dengan menggunakan fitur all pass filter. Jadi memang fungsinya all pass filter seperti ini. Karena apa? Kenapa all pass filter ini dibutuhkan? Karena kita hanya membutuhkan pergeseran, menggeser fasa saja, tidak perlu kita merubah magnituda, kan seperti itu teman-teman. Nah, supaya hasilnya maksimal. Padahal kita tidak melakukan EQ apapun, kita hanya menggeser sebuah all pass saja, akhirnya menjadi berhimpitan dan menjadi summing secara sempurna. Tidak perlu kita memboosting itu. Karena apa penyebabnya? Penyebabnya ya karena fasenya tidak bertemu itu teman-teman. Oke, terima kasih banyak telah menonton video ini. Semoga ini video ini bermanfaat. Ketika bermanfaat, jangan lupa tombol like-nya, jangan lupa komentar di bawah. Bagus nggak sih saya bikin konten seperti ini, atau mungkin ada request konten mengenai apa, nanti biar saya coba aplikasikan. Oke, terima kasih banyak sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. See you, sampai jumpa.